Sesungguhnya yang namanya mati itu adalah mufaraqatur ruh alal badan, berpisahnya ruh dengan jasad. Jadi sesungguhnya jasad ini tidak hidup, yang hidup adalah ruh. Ketika jasad nggak ada ruhnya, maka dia tidak bisa bergerak, tidak bisa bernafas, tidak bisa berjalan. Tapi manakala jasad itu ada ruhnya, maka dia bisa bergerak, bisa bernafas, bisa berjalan, bisa makan, bisa minum. Maka sesungguhnya yang hidup itu bukan jasadnya tapi ruhnya. Nah, yang dimaksud dengan meninggal dunia adalah manakala ruhnya berpisah dengan jasad. Jadi yang meninggal dunia itu adalah jasadnya, sementara ruhnya tetap masih hidup. Karena ruh itu diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang abadi, yang ia tidak akan pernah bisa mati selama-lamanya. Jadi seperti malam hari ini yang kita saksikan, almarhum Mas Waluyo, sesungguhnya beliau masih hidup, hanya berpindah alam, dari alam dunia berpindah ke alam barzah. Kemudian kayak Abu Bakar As-Siddiq pernah mengatakan bahwa orang yang berada di alam kubur atau di alam barzah keadaannya seperti kal-gharib fil bahri, seperti orang yang tenggelam di dalam lautan. Artinya dia dalam keadaan yang sangat butuh pertolongan. Maka ruh-ruh yang ada di alam barzah itu ada dua. Satu, ruh yang memang tak butuh lagi pertolongan, yaitu ruh orang-orang yang ketika masih hidup di dunia ia sudah bisa kembali kepada Allah, bisa usul kepada Allah, bisa kenal dengan Allah, bisa hanya berhubungan dengan Allah. Maka orang-orang semacam ini ruhnya ketika berada di alam barzah tidak butuh lagi pertolongan siapa-siapa, karena dia sudah bersama dengan Allah. Sementara yang kedua, ruh-ruh orang yang belum mengenal Allah, ruh orang yang masih jauh dari Allah, belum kembali kepada Allah. Maka inilah yang dimaksud oleh Abu Bakar As-Siddiq, keadaannya kal-ghariki fil bahri, seperti orang yang tenggelam di dalam lautan. Maka orang-orang awam semacam kita yang belum bisa kembali ke Allah butuh bantuan. Bantuannya adalah ibadah, amal soleh yang ia kerjakan sendiri waktu di dunia, dan bantuan dari kita yang masih hidup, dari keluarganya, kawannya, tetangganya. Salah satunya adalah membaca surah Yasin seperti malam-malam hari ini. Karena dalam keterangan siapa yang telah meninggal dunia, kemudian ia dibacakan surah Yasin, maka jikalau orang itu sedang dalam keadaan tersiksa di alam kuburnya, maka lantaran membaca surah Yasin itu, maka orang yang ada dalam kubur itu diringankan siksanya. Sebaliknya, jikalau orang yang ada dalam alam kubur itu ternyata masih mendapat nikmat, mendapat kebahagiaan di sana, dan mudah-mudahan almarhum Mas
waluyo dalam keadaan bahagia di sana. Kemudian oleh keluarganya dibacakan surah Yasin. Maka dengan lantaran bacaan surah Yasin ini, Allah menambah-nambah rasa nikmatnya, menambah-nambah rasa bahagianya. Oleh karenanya kita dari malam kemarin, malam hari ini, dan malam besok kita dimintai pembacaan surah Yasin dan juga tahlil dan sekaligus doa. Harapannya mudah-mudahan almarhum Mas Waluyo yang malam hari ini sudah berpindah alam itu bisa bertambah bahagia di sana. Amin ya rabbal alamin. Dan menjadi pelajaran kita semua bahwa kita pun kelak akan meninggalkan dunia ini. Mumpung oleh Allah kita diberi kesempatan hidup, adalah yang pertama untuk banyak-banyak bertobat, karena Allah tahu kita ini banyak dosanya, maka diberi umur panjang suruh bertobat. Kemudian Allah juga tahu amalan kita ini masih sedikit, maka oleh Allah diberi umur supaya kita ngumpulkan amal soleh. Mudah-mudahan kita semua melalui takziah malam hari ini, melalui yasinan malam hari ini, menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur-syukur selama hidup ini kita berusaha bisa kembali kepada Allah sebelum mati.